Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Sudah pada sarapan? Sudah. Sehat semua? Sehat. Bahagia sekali saya ketika melihat kelas ini penuh dengan siswa. Biasanya mau 5 gelinding saja ini. Parah ya. Oke, kegiatan hari ini coba dipimpin doanya pembelajaran. Coba si Coko ini doa. Sebelum doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan lillah wa ilmal mursalina wa ilhaman malaikati wa qablin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Absen dulu ya anak-anak. Abimanyu hadir nggak? Nggak ada ya? Wah, hadir. Amin hadir. Enda hadir. Suaranya yang keras oh Enda, biar kedengerannya ya. Misternya agak budek ini, tadi habis ngelas. Kita harus selalu semangat untuk menghadapi dunia ini ya guys. Apalagi kalian yang masih muda-muda ini perlu ya perbanyakan asupan-asupan ya. Asupan ada 2 ya. Asupan nutrisi ada 2. Yang pertama adalah berupa apa? Makanan. Kemudian yang kedua adalah asupan untuk otak. Guru tugasnya mengajar, siswa tugasnya belajar. Ya Salma? Ya. Betul sekali. Oke, masih ingat pelajaran kemarin? Masih ingat. Oke, kalau masih ingat kita uji dulu ya. Kira-kira masih ingat nggak pelajaran kemarin? Coba ambil satu, Dela. Ini ada kelindingan ya, kayak arisan aja. Ini siswa cewek biasanya suka arisan ini. Apa Del isinya? Jackpot mobil atau hadiah umroh? Walah. Pembiakan generatif itu yang bagaimana Del maksudnya? Mengembangbiakan tanaman yang mempunyai indukan bagus. Indukan bagus dari genetis. Caranya gimana? Generatif. Dengan biji. Pembungaan ya. Oke, satu lagi ya. Yuk Bobby, ambil satu. Kamu jangan cengar-cengir aja. Contoh pembiakan vegetatif. Contoh pembiakan secara vegetatif apa? Setek. Ya. Terus? Nyambung, grafting. ya, terus merunduk. Apalagi masih banyak. Dan lain-lain Pak. Dan lain sebagainya. Mencangkok, menggrafting, setek, kultur jaringan, apalagi. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin kan sudah perbanyakan secara vegetatif. Nyangkok, nyetek dan lain sebagainya. Sekarang sudah tumbuh bibitnya. Ya, guys. Tumbuhnya bibitnya sudah tumbuh. Ini ya. Ya. Ini ada bibit durian. Oke, saya taruh meja dulu. Ini ada bibit durian. Anak-anak, durian ini dari biji. Kemarin Mr. Jam beli durian montong di Tegal. Enak Pol. Mantap. Rasanya enak, wangi, manis, dagingnya tebal. Montong. Harganya 300.000, mahal. Sehingga saya punya inisiatif bahwa ini kalau misalnya dibuang eman-eman, sayang untuk dibuang, mendingan disemai saja, tumbuh. Ini perbanyakan secara generatif. Anggur ya, ini varian Jupiter, impor dari Ukraina, dipotong batangnya, ditancap, terubus, hidup. Ini perbanyakan secara vegetatif. Oke. Setelah tumbuh seperti ini, apa yang harus dilakukan kita? Merawatnya dengan baik, penuh dengan kasih sayang.
Kalau kamu sayang dengan kucing, apa yang kamu lakukan? Memberi makan. Memberi makan. Semua makhluk hidup ciri-cirinya adalah punya aktivitas metabolisme. Ya, Le? Oke. Kamu yang tadinya kecil segini bayi, kemudian menjadi tumbuh ya, segede Bobi ini. Ya. Kenapa kamu bisa tumbuh segede ini? Karena makan, Pak. Makan. Bayi berapa porsinya? Dikit. Dikit, sepisin ya. Sekarang kamu makannya berapa piring? Satu piring. Satu piring tapi gede. Iya. Masya Allah, perutnya penuh ya. Itu berarti kamu mengalami pertumbuhan. Ya. Untuk menunjang pertumbuhan bibit yang sudah dikembangbiakan kemarin, kita harus memenuhi nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan porsinya. Bayi dikasih makan sate, ya, apa yang akan terjadi? Ya, secara giginya aja belum tumbuh, secara perutnya juga masih lemah. Kenapa? Pemeliharaan bibit, ya. Yang pertama adalah penyiraman. Fungsinya air untuk apa? Kenapa si pohon harus disiram? Si bibit kenapa harus disiram? Untuk memenuhi nutrisi pohon. Untuk memenuhi Nutrisi pohon. nutrisi. Berupa apa nutrisinya? Air. Unsur hara. Oke. Kalau kamu makan, Udin, kalau kamu makan nih nasi ya, gede banget. Kalau tidak dikasih minum, apa yang terjadi? Paling menghambat, Pak. Menghambat proses pencernaan. Menghambat proses Iya. pencernaan, berarti nyangkol di sini ya, Iya, Pak. hulu ya. Begitu pula juga pada tanaman, berarti air fungsinya untuk apa? Ketika kamu makan, kemudian harus minum. Kalau nggak minum, seret. Berarti air fungsinya untuk apa? Untuk menangkap. Supaya makanan yang masuk ke dalam tubuhnya bisa tercerna, tertransportasi. Fungsi air yang pertama adalah untuk alat transportasi yang membawa unsur hara ya, dari dalam tanah maupun dari kalau misalnya pupuk daun dari daun diserap, yang mentransportasikan adalah air. Susah menghafal nama-nama ya. Saya juga nggak hafal nama kalian. Joko, Bobby, Oscar, siapa? Prapto, Jordi, George, Marfu'ah. Ya, susah menghafal nama. Gimana caranya supaya kita bisa menghafal beberapa unsur hara, makro maupun mikro? Bikinlah sebuah kalimat yang bagus. Oke, ada yang sudah? Oke ya. Coba dituliskan di depan. Salma, oke. Ni itu Nah, nitrogen, nitrogen, fosfor, kalsium, kalium, sulfur. Fix deal. Yang lainnya itu apal ya? Apal ya? Coba sebutkan. Singkatannya dulu. Nih. Bosen, molor, mangan, bagasi. Bagasi dipangan. Ulang singkatannya disit. Singkatannya dulu. Satu kali lagi. Kurang rosa. Singkatannya apa lagi? Bosen molor mangan bagasi. Bosen molor mangan bagasi. Apa bae iki? Boron seng apa ya? Molybdenum. Molybdenum, Klor, mangan tembaga. besi. Apal ya? Oke. Jamur dan sebagainya nanti kamu analisis. Ya, nanti bikin tabel. Yang kamu analisis ya, bikin tabel di buku kalian masing-masing.
Ini isinya tentang bibit yang sudah kamu analisis tadi. Bikin tabel. Yang kamu amati itu pohon apa, bibit apa ya. Kita langsung cus saja ke lahan dan membawa tabelnya masing-masing. Oke, kita langsung lanjut. Cus, let's go. Halo Tani partner. Kalian sudah melakukan pengamatan terhadap bibit yang ada di lahan tadi ya. Kira-kira dari ketiga kelompok ini nanti bisa melaporkan hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mengamati di lapangan, mengamati jenis anggur, jenisnya Harol. Penambahan ini kalau misalnya faktor sinar matahari ya. Oke, ini bagus sekali Dela. Kalau misalnya faktornya adalah sinar matahari yang terlalu terik, kita bisa bikin naungan gitu ya Bob. Iya Pak. Seperti itu. Oke, karena ini maju pertama saya beri jackpot ini. Wih. Anggur Jupiter import. Makasih ya, Pak. Ini dari Ukraina, Iya, harganya Pak. 250 ini. Iya, Pak. Nanti ditanam di rumah. Iya, Pak. Tutup closing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Mana? Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini? Coba Pale. Dari proses pemenuhan nutrisi yang dari awal hingga akhir, dari kebutuhan air yang menjadi proses sebagai alat transportasi, juga pelembab serta Ya. pemenuhan nutrisi, Oke. serta pemupukan yang baik dan Dosis. penyiraman yang cukup. Ya. Demikian itu adalah salah satu cara untuk Memelihara. pemeliharaan serta pemenuhan nutrisi. Seperti itu. Iya Pak. Oke. Aplaus untuk Pale. Satu lagi yang bisa menyimpulkan tadi. Satu lagi. Tadi kita belajar tentang pemeliharaan bibit. Kesimpulannya apa? Ada yang bisa selain Pale ini? Ya. Nutrisi tadi, air, pemeliharaan dan sebagainya. Intinya apa sih dari pembelajaran hari ini? Ya. Munculkan tanda-tanda ketidaksehat, Ah. segera dirawat dan Coba ulangi. Gimana? jika tanamannya memiliki atau memunculkan gejala yang tidak sehat, Oke. segera diperlakukan dengan khusus. Antisipasinya. Iya. Oke, ini Dela lebih fokus kepada perawatannya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa ketika bibit itu mengalami gejala-gejala kerusakan, maka harus segera dianalisis dan antisipasinya bagaimana. Bagus sekali Dela. Aplaus untuk Dela. Ada lagi yang punya pemikiran? Nggak punya pemikiran? Itu sudah hukum alam. Ketika kita memberikan kebaikan, more give, maka kita akan get more. Lebih dalam memberikan, baik itu kasih sayang, perhatian, baik itu perawatan, maka dia atau si yang kita asuh itu akan memberikan lebih pada kita. Untuk pembelajaran berikutnya, ya, karena tadi sudah praktikum dan lain sebagainya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang keselamatan kerja. Karena saya amati bahwa kalian pada saat praktikum ya agak mengabaikan, ya. Oke, semoga pelajaran hari ini menjadi manfaat untuk kehidupan di masa depan kalian, terutama untuk diri sendiri. Keren maning bisa bermanfaat untuk keluarga, bangsa dan negara. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga berkah, semoga ilmu yang didapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa penutup.